Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaya Fadila, mahasiswa dari Universitas Horizon Indonesia, jurusan Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang network model. Nah, apa sih network model itu? Network model itu bisa diibaratkan kayak panduan yang ngebantu kita ngerti gimana perangkat-perangkat di jaringan itu saling berkomunikasi. Jadi, semua proses komunikasi itu dipecah jadi beberapa tahap atau layer yang punya tugasnya masing-masing. Model ini bikin lebih gampang buat ngerancang, ngerti, dan ngebenerin si jaringan. Nah, ada beberapa model jaringan, tapi yang paling terkenal itu adalah OSI model dan TCP model. Bedanya, kalau TIS, kalau OSI model itu punya 7 layer, sedangkan TCP itu hanya memiliki 4 sampai 5 layer. Jadi, walaupun OSI itu lebih detail dan jelas secara teoritis, dalam prakteknya yang lebih sering dipakai itu TCP/IP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari layer TCP/IP. Untuk layer pertama, fisikal dan data link, itu fungsinya adalah mengurus cara data dikirim lewat media fisik, mau itu dari kabel ataupun dari nirkabel atau WiFi. Di sini juga diatur bagaimana si perangkat-perangkat ini terhubung ke jaringan secara fisik dan mengidentifikasi perangkat dengan alamat fisik. Nah, di sini protokol yang digunakan itu adalah Ethernet, Wi-Fi, dan RPI. ARP, ARP. Nah, yang kedua ada Internet Layer atau Network Layer. Nah, fungsi dari network layer ini adalah untuk mengatur pengalaman logis lewat IP address dan menentukan rute terbaik buat ngirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi, dia itu memastikan si data itu sampai pada tujuan dengan alamat yang benar. Itu fungsi dari network layer. Yang ketiga itu ada transport layer. Nah, transport layer ini fungsinya buat ngurus pengiriman data antara dua perangkat secara end-to-end. Di sini data dipecah jadi segmen-segmen kecil biar lebih mudah dikirim. Terus dicek kalau ada yang hilang atau rusak, transport layer juga memastikan kecepatan pengirim data tetap stabil. Dan yang terakhir ada application layer. Nah, di sini fungsi dari application layer itu berinteraksi secara langsung dengan aplikasi yang kamu pakai. Jadi di sini itu tempat data yang dikirim dan diterima terus diolah sesuai kebutuhan aplikasi. Misalnya pas kamu buka web, kirim email atau download file. Jadi, intinya TCP model ini ngebantu supaya data bisa dikirim dengan aman dan efisien dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Kayak ngantar paket dari satu rumah ke rumah lain, tapi lewat jalur yang udah diatur. Misalnya, sini, kita ingin si A tuh ingin mengirim pesan ke si B. Jadi, lewat mana yang paling dekat? Tentunya si A akan kirim lewat sini, kemudian ke PO1, lalu ke PO2, lalu ke PO5, terus ke PO6, setelah itu berakhir di rumahnya si B. Kenapa nggak lewat PO3? Karena yang paling dekat itu PO1256, sedangkan PO1345 itu 5 langkah, sedangkan yang PO1256 itu 4 langkah. Jadi lebih dekat ke lewat PO1 daripada lewat PO3. Cara kerjanya seperti inilah ya, kurang lebih. Nah, kalau visual TCP layer itu seperti ini. Si penerima mengirim pesan, lalu si pesan akan diproses ke server atau network layer. Setelah itu akan ditransportasikan
ke si receiver lewat aplikasi atau apa gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang tentang network model. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.